Dengarlah pujian dari hatiku, ku bersyukur selalu kepadamu. Puji Tuhan, saudara, kita akan awali ibadah pada sore ini di dalam doa. Allah Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu pada sore hari ini. Kami menaikkan syukur buat kesempatan yang Kau sudah berikan kepada kami kembali untuk kami dan seluruh jemaat di tempat ini berhimpun beribadah kepadamu Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah pada sore hari ini di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu saja. Tuhan, Engkau akan memimpin ibadah ini dari awal sampai tamatnya. Kami serahkan dalam pimpinan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami peralaskan doa kami. Amin. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita akan naikkan satu pujian yang sesuai dengan firman Tuhan yang akan kita renungkan pada sore hari ini tentang berjaga-jaga. Saya akan sampaikan firman Tuhan tentang berjaga-jagalah menjelang hari kedatangan Tuhan. Kalau saat ini kita semua sudah tahu ya, hari kedatangan Tuhan sudah dekat. Kita dapat baca di dalam Matius pasal 24 ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Saudara, Tuhan datang ini dikatakan dalam ayat yang lain seperti pencuri. Jadi makanya firman Tuhan katakan, ya, kita ini tidak tahu hari mana Tuhan kita datang. Seperti pencuri, ya, yang punya rumah tidak tahu kalau ada pencuri mau datang jam berapa. Ya. Ada pencuri tidak tahu apa pagi, siang, malam, tengah malam bisa
dan tidak tahu hari jamnya. Begitu juga firman Tuhan katakan, hari kedatangan Tuhan yang kedua kali itu seperti pencuri. Sebab itu firman Tuhan nasihatkan supaya kita berjaga-jaga. Ya. Berjaga-jaga berarti apa yang perlu kita lakukan? Berjaga-jaga menantikan hari kedatangan Tuhan. Ya, kalau saya katakan, saya akan menanyakan tentang firman Tuhan tentang berjaga-jaga menjelang hari kedatangan Tuhan. Apa yang perlu kita persiapkan saudara? Kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita hidup dalam pertobatan. Kita hidup di dalam melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bukan kita hidup di dalam dosa, tetapi kita semakin dekat kepada Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Itulah persiapan kita. Dan saudara, di sini dikatakan kedatangan Tuhan seperti pencuri. Ya. Kita tidak bisa santai-santai saja. Saat ini, saudara, bukan saatnya jadi orang Kristen yang manja rohaninya. Manja adalah sifat dari kanak-kanak. Kalau orang dewasa tidak mungkin mempunyai sifat manja. Mari kita mengoreksi kehidupan kita sendiri, kita mengoreksi kehidupan kita masing-masing. Apakah kerohanian kita ini masih kanak-kanak atau kerohanian kita ini sudah dewasa? Kalau rohani kita masih kanak-kanak, pasti kesukaan kanak-kanak ini dinina-bobokkan. Kalau kerohanian kita masih kanak-kanak, pasti kesukaannya dinina-bobokkan kehidupan kerohaniannya. Manja, yang namanya saya katakan tadi, manja rohani. Tidak suka belajar hidup di dalam kebenaran, tidak suka belajar kebenaran firman Tuhan. Cuma mau mau menerima panggilan menjadi orang percaya, tetapi tidak berusaha menjadi orang yang terpilih, sekedar asal percaya saja. Alkitab katakan, orang itu banyak yang dipanggil. Ada orang yang banyak yang menjadi orang yang cukup sampai menerima panggilan percaya kepada Tuhan. Tetapi saudara, Alkitab katakan bahwa banyak orang dipanggil, ya, sedikit yang dipilih. Jadi kita tidak cukup berusaha, sudah menerima panggilan Tuhan untuk percaya, ya sudah selamat. Tetapi firman Tuhan katakan banyak yang dipanggil. Banyak orang yang menerima panggilan Tuhan, percaya kepada Tuhan. Tetapi ada pilihan. Firman Tuhan katakan sedikit yang dipilih. Matius pasal 22 ayat yang ke-14. Demikian bunyinya. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Nah, saudara, sekarang pada malam ini kita renungkan, apakah kita sudah menjadi orang-orang pilihan Tuhan untuk memasuki kerajaan sorga, untuk menerima keselamatan. Firman Tuhan katakan kalau orang ada ayat yang mengatakan orang yang diselamatkan bukan cuma menyeru nama Tuhan, percaya kepada Tuhan, menyebut nama Tuhan, ya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa. Dikatakan dalam Matius 7 ayat 21. Demikian bunyinya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Nah, saudara, di sini firman Tuhan tegaskan, bukan orang yang sudah percaya kepada Tuhan, yang mungkin doa tiap hari memanggil nama Tuhan,
Tuhan katakan tetapi yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Nah, kita lihat dalam Alkitab apa yang Tuhan kehendaki ya untuk kita lakukan. Firman Tuhan katakan kalau kita mau diselamatkan, memasuki kerajaan sorga, kita harus melakukan menurut kehendak Tuhan. Lakukan kehendak Tuhan. Nah, kini kita akan lihat apa yang Tuhan kehendaki ialah hidup di dalam pertobatan. Sebab orang yang tidak ada pertobatan tentu hidupnya tidak mungkin melakukan kehendak Tuhan. Tidak mungkin hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan di sini kita akan lihat orang yang melakukan kehendak Tuhan itu, Tuhan kehendaki adalah hidup dalam pertobatan. Kita baca dalam Matius pasal yang ke-4, Matius pasal yang ke-4 ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Nah, saudara, di sini jelas ya, Tuhan menegaskan sekali lagi untuk bertobat. Ini kata Tuhan Yesus sendiri selain kata-kata dari Yohanes Pembaptis ya. Berseru-seru supaya orang semua masuk dalam pertobatan. Di sini Yesus sendiri katakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ada yang masih banyak yang menjadi orang Kristen ya, kelihatannya setia, tetapi hidupnya tidak ada dalam pertobatan. Ya. Hidupnya masih banyak yang jauh dari kebenaran firman Tuhan. Hidupnya masih tidak melakukan firman Tuhan. Padahal firman Tuhan katakan yang diselamatkan masuk kerajaan surga itu yang memasuki kerajaan surga itu yang melakukan kehendak Bapa. Dan di sini kita sudah baca apa yang dikehendaki Tuhan adalah pertobatan. Ada orang yang sudah puluhan tahun ya menjadi orang Kristen, orang percaya ya, sampai dikatakan orang Kristen tomat ya. Minggu bertobat, Seninnya umat ya. Minggu kayaknya bertobat rohani, bawa Alkitab ke gereja. Tetapi hari Seninnya sudah tidak, hidupnya tidak bisa menjadi berkat. Ya. Hidupnya tidak karu-karuan. Jadi saudara, di sini yang kita lihat ya, karena saya tidak akan ulang-ulangi ayat lagi, kita akan camkan apa yang kita sudah dengar ya. Kita akan melihat seterusnya kedatangan Tuhan yang pertama itu untuk menyelamatkan semua manusia yang mau percaya. Kedatangan Tuhan yang pertama lahir di kandang Bethlehem. Dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu Allah cinta mengasihi dunia, diberikan anaknya yang tunggal ya, supaya yang percaya tidak binasa tetapi diberi kehidupannya kekal. Jadi kedatangan Tuhan yang pertama adalah menyelamatkan manusia, tujuan Tuhan ya. Lahir dipersiapkan untuk dikorbankan, disalib, darahnya menebus dosa yang mau percaya kepada Tuhan. Tetapi yang akan kita lihat seterusnya, kedatangan Tuhan yang kedua kali tidak lagi mempunyai tujuan untuk menyelamatkan, tidak ya. Sudah cukup waktu lama ya, diberi waktu lama manusia untuk bertobat. Injil sudah diberitakan di mana-mana, tetapi masih banyak yang tidak mempunyai pertobatan meskipun sudah menjadi orang Kristen. Kita akan lihat dalam Alkitab, kedatangan Tuhan yang kedua kali adalah membinasakan semua orang yang tidak mau percaya dan tidak mau bertobat. Kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi orang-orang ini banyak yang tidak menyadari hal ini. Mungkin tidak pernah baca Alkitab ya. Kita akan baca Alkitab di dalam Matius 10 ayat 34. Demikian firman Tuhan. Jangan kamu menyangka
bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Apa gunanya pedang? Membinasakan, membunuh, untuk membunuh kan, membinasakan. Jadi Tuhan datang kedua kali itu untuk membinasakan semua orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan dan tidak mau bertobat. Inilah kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sebab itu saudara, pada akhir zaman ini kita harus berwaspada, mempertahankan keselamatan kita masing-masing. Firman Tuhan katakan akhir zaman ya, banyak yang orang yang terdahulu akan menjadi terakhir. Markus pasal 10 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Ini saya sudah lihat banyak buktinya. Juga ada yang di Kalisa, juga ada yang orang-orang yang lama, yang sudah puluhan tahun ya, ibadah saja kadang-kadang sering tidak datang. Tetapi yang baru-baru ya, itu aktif ya, tidak pernah absen. Hujan besar pun datang ya. Dan sampai ada yang datang dengan sakit ya. Kelihatannya lesu, saya katakan kenapa? Sakit datang. Saya katakan kepada kan yang lama, ada yang sudah lama pusing saja sudah tidak datang. Saya sudah nasihatkan pada waktu pelayanan Tuhan di dalam dunia, justru yang datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan itu kebanyakan orang-orang sakit, orang buta, tuli, ya, orang lumpuh, ya, orang sakit apapun, ya. Mereka datang kepada Tuhan, pulang jadi sembuh. Saya seringkali nasihatkan kepada jemaat, kalau cuma sakit masih bisa bangun dari tempat tidur, datang, berangkat, ya, beribadah kepada Tuhan dengan iman. Justru datang kepada Tuhan itu membawa kesembuhan, pulang akan sembuh. Saya pernah saksikan juga, saya pernah alam pelayanan, waktu mau pelayanan di desa, pusing, tiba-tiba pusing ya, bahasa Jawanya senggoyoran, blieng ya, pusing sekali. Tapi bagaimana, saya harus berangkat, ini jam kebaktian di desa ya, waktu ada ibadah di cabang desa, saya berangkat ya, dengan pusing sekali saya berangkat. Dan Tuhan tahu, Tuhan tidak membiarkan. Saya katakan ini adalah gangguan dari iblis supaya saya tidak melayani. Bagaimana saya bisa menelpon ya, sore ini tidak ada ibadah, saya pusing, bisa, tapi saya tidak, saya berangkat ya. Tetapi pulang ya, dengan tidak sadar, lama-lama saya mau tidur itu, saya ini kok sudah tidak pusing. Saya merasa sampai tidak merasa bahwa tadi berangkat itu pusing sekali. Kalau kita ibadah kepada Tuhan, Tuhan berkuasa memberikan mujizat, kesembuhan dan apapun juga. Tuhan nyatakan mujizatnya kalau kita hidup setia kepada Tuhan, dekat kepada Tuhan. Dan saudara, kita harus waspada pada akhir zaman ini. Kita akan mempertahankan keselamatan kita masing-masing, karena firman Tuhan katakan banyak yang orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Banyak orang-orang yang sudah lama puluhan tahun menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, dikatakan dalam firman Tuhan menjadi yang terakhir. Seperti orang-orang yang baru percaya kepada Tuhan. Padahal yang terakhir, katakan firman Tuhan, akan menjadi yang terdahulu. Memang itu saya membuktikan sendiri. Orang-orang yang belum berpuluhan tahun datang percaya kepada Tuhan, mereka rajin, aktif ya, dalam beribadah. Orang-orang yang lama malah kalah kehidupan kerohaniannya. Nah saudara,
banyak orang juga yang akan menjadi murtad, ya firman Tuhan katakan. Meskipun sudah mengenal Tuhan, kembali hidup dalam dosa, masih kita akan berusaha menjadi orang pilihan Tuhan. Seperti tadi kita katakan, firman Tuhan katakan, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Dan tadi kita sudah membaca firman Tuhan ini. Dalam ayat ini banyak orang yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Sebentar kita akan nyanyikan bersama. Kita akan berusaha menjadi orang pilihan, hidup di dalam pertobatan. Ya. Kita senantiasa kita akan camkan, kita akan ingat bahwa banyak orang yang dipanggil. Jangan kita sekedar menjadi cukup sampai kepada panggilan Tuhan untuk percaya kepada Tuhan. Tetapi kita akan berusaha menjadi orang pilihan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Banyak orang percaya yang menjadi orang Kristen, katakan percaya kepada Tuhan, seperti tadi saya katakan, minggu ibadah, ya. Tetapi hari Seninnya sudah hidupnya tidak karu-karuan, ya, hidup tidak dalam kebenaran firman Tuhan. Kita akan nyanyikan nyanyian ini yang dalam ayat yang kita sudah baca tadi. Banyak orang yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Sebelum kita akan masuk di dalam doa penutup, kita nyanyikan. Masuk dalam doa, saudara, kita akan camkan firman Tuhan. Tuhan sudah banyak bicara kepada kita, mari kita akan lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jaga keselamatan kita masing-masing, pertahankan sampai Tuhan datang kembali. Kita akan masuk dalam doa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu. Tuhan, pada tamatnya kebahagiaan ini, mari Tuhan, Engkau akan mengerjakan firman-Mu dalam tiap-tiap pribadi kami, kepada kami hamba-Mu, dan seluruh jemaat di tempat ini, dan juga semua orang yang mengikuti ibadah melalui ibadah online pada malam hari ini. Tuhan, Engkau akan memberikan kami perubahan, pembaharuan, pertobatan, supaya tidak ada salah satu di antara kami yang masuk dalam kebinasaan. Supaya tidak ada salah satu di antara kami yang binasa. Tuhan, supaya kami semua, oh Tuhan, boleh berusaha mempertahankan keselamatan kami masing-masing. Bukan hanya cukup sampai kepada panggilan, tapi Engkau tolong kami semua Tuhan, supaya kami menjadi umat pilihan-Mu Tuhan. Kalau Engkau datang kembali, kami, oh Tuhan, memasuki dalam kerajaan-Mu Tuhan, yang Kau sudah sediakan bagi kami semua.
Tuhan tolong jiwa-jiwa yang belum masuk dalam pertobatan. Tuhan tolong tiap keluarga daripada jemaat-Mu di tempat ini, ada yang mereka belum percaya kepadamu. Selamatkan mereka Tuhan. Kami hanya berdoa Tuhan setiap hari untuk jiwa-jiwa. Oh Tuhan, banyak sekali orang-orang yang Tuhan masih berjuta-juta orang-orang yang belum percaya kepadamu Tuhan. Engkau akan tolong Tuhan. Selamatkan mereka, sadarkan mereka untuk bertobat sebelum Engkau datang kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami. Tuhan mohon Engkau akan memberkati kami semua yang sudah mengikuti ibadah pada sore hari ini Tuhan. Engkau akan memberkati, Engkau akan curahkan berkat-Mu Tuhan. Dan Engkau tahu keberadaan kami masing-masing Tuhan. Kami yakin Engkau tidak akan membiarkan Tuhan jemaat-Mu yang sudah setia kepadamu. Engkau akan memberkati baik berkat jasmani, terutama berkat-berkat rohani, kekuatan iman dan hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari kita akan angkat kedua belah tangan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kita yakinkan, kita menengadah dan mengangkat tangan kita untuk menerima berkat-berkat Tuhan yang luar biasa daripada Tuhan. Berkat jasmani, berkat rohani. Kiranya kasih karunia Allah dalam persekutuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan doa kami. Haleluya. Amin. Selamat malam saudara. Tuhan memberkati kita semua. Jiwaku sungguh mengasihi-Mu.